Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Mustafidah dari jurusan Pembandingan Mazhab dan Hukum semester 4. Di sini saya akan memaparkan materi dari pertemuan ke-9 sampai dengan terakhir mata kuliah Hukum Tata Negara yang diampu oleh Bapak dosen Lutfi Fahrurijal, SSY/MH. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Langsung saja kita ke pertemuan ke-9 tentang sejarah konstitusi. Sejarah konstitusi sudah ada sejak zaman Yunani, yakni pada masa Sokrates, Plato, dan juga Aristoteles. Waktu itu, Plato sudah menulis buku yang berjudul Politeia atau The Republic, yang mana di sana sudah terkandung isi ataupun tentang konstitusi. Lalu pada perkembangannya, aliran konstitusi terbagi ke dalam dua bagian. Pertama ada Anglo-Saxon, dan yang kedua ada Eropa kontinental. Nah, Anglo-Saxon adalah aliran konstitusi yang mana tidak menghendaki hukum secara tertulis. Sedangkan Eropa kontinental adalah aliran yang mana menghendaki hukum secara tertulis. Konstitusi tersendiri ada 3 bagian. Pertama, kedudukannya sebagai pembatas kekuasaan, yakni supaya tidak terjadi kesewengangan dan juga keserapahan dari para penguasa. Yang kedua, pengatur kekuasaan. Maksudnya, konstitusi harus seperti apa dan bagaimana penguasa bertindak atau mengarahkan. Dan yang ketiga, konstitusi sebagai penyamaan HAM. Maksudnya, adanya konstitusi ini sebagai pengakuan terhadap hak asasi manusia tanpa diskriminatif dan juga pengkerasan. Konstitusi yang ada di dunia itu sudah banyak ya. Di antaranya ada Piagam Madinah yang dianggap sebagai konstitusi pertama di dunia. Lalu ada konstitusi Amerika Serikat, konstitusi Prancis, Spanyol, konstitusi Norwegia, Undang-Undang Belanda, Konstitusi Italia, dan lain-lain. Lanjut ke pertemuan ke-10, yakni terbentuknya konstitusi. Nah, terbentuknya konstitusi ini melalui 3 cara. Yakni pertama, given, atau diberikan. Yang kedua, yakni on purpose, atau sengaja dibuat. Dan yang ketiga, yakni revolusi. Nah, yang pertama, given. Konstitusi itu dibuat melalui given, yakni dibentuk atas kepentingan atau pemberian dari penguasa. Nah, yang kedua on purpose, atau sengaja dibuat. Konstitusi sengaja dibuat untuk suatu negara ketika negara dibentuk. Nah, dan yang ketiga adalah revolution. Konstitusi juga bisa terbentuk atas dasar revolusi. Lalu kita mengenal istilah Stat Fundamental Norm. Istilah ini diperkenalkan oleh Nawiski. Stat Fundamental Norm adalah landasan umum dari suatu tatanan hukum undang-undang dasar. Menurut Nawiski sendiri, Stat Fundamental Norm ini terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, norma fundamental negara atau Stat Fundamental Norm sendiri. Yang kedua, aturan dasar negara atau Stat Grundgesetz. Yang ketiga, undang-undang formal atau Formal Gesetz. Dan yang terakhir, peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom atau Verordnung en Automsatzung. Selanjutnya, yakni ideologi. Ideologi merupakan keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai, dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkret. Pendapat ini dikemukakan oleh Sujono Pospowarjo. Dan yang terakhir, yakni norma. Norma sendiri menurut Wijaya adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh manusia dalam hidup sehari-hari berdasarkan suatu alasan atau motivasi tertentu dengan disertai sanksi. Sanksi sendiri adalah ancaman ataupun akibat yang akan diterima apabila norma tidak dilakukan. Lanjut ke pertemuan ke-11, yakni konstitusi, konstitualisme, dan juga negara. Seperti yang sudah disinggung pada video sebelumnya bahwa konstitusi adalah kumpulan peraturan dasar di suatu negara. Sedangkan konstitualisme adalah negara yang memberlakukan konstitusi dalam penyelenggaraan negaranya.
Dan negara sendiri adalah organisasi kekuasaan yang di dalamnya memiliki komponen-komponen, yakni wilayah, rakyat, pemerintahan yang sah, dan juga pengakuan, yakni secara de facto dan juga de jure. Nah, kepentingan konstitusi ini bagi negara adalah pertama, sebagai dasar dari berdirinya suatu negara beserta tujuan dari negara tersebut didirikan. Yang kedua, sebagai acuan baku bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Dan yang ketiga, konstitusi memuat hak warga negara. Lalu lanjut ke konstitualisme. Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum tata negara mengenai konstitualisme. Menurut Lamlan Subakti, konstitualisme adalah penganut pengendalian atas kekuasaan suatu negara. Lalu menurut C. Armstrong, konstitualisme diartikan sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak pihak yang diperintah atau rakyat, dan juga hubungannya di antara keduanya, yakni negara dan juga rakyat gitu ya. Ada pendapat juga dari ahli luar, salah satunya menurut James Bryce. Menurutnya konstitualisme adalah kerangka berpikir masyarakat politik dalam sebuah negara dan hukum, dalam bingkai hukum. Lanjut ke pertemuan ke-12, yakni membahas tentang konstitusi Madinah dan ketatanegaraan modern. Nah, konstitusi Madinah adalah konstitusi yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau mendirikan negara Madinah. Nah, menurut beberapa ahli, konstitusi Madinah merupakan konstitusi pertama di dunia. Tapi di sisi lain ada pula para ahli Barat yang menolak konstitusi Madinah disebutkan sebagai konstitusi pertama di dunia. Konstitusi Madinah atau Sahifah Madinah itu memiliki sebutan tersendiri bagi para ahli. Menurut Montague Ward, The Constitution of Medina, dan menurut R.A. Cousin, konstitusi Madinah adalah charter. Lalu menurut Anthony Nutting, konstitusi Madinah adalah agreement. Dan selanjutnya menurut Ahmad Sukarja, konstitusi Madinah merupakan sahifah, atau sahifah sendiri bisa disamakan dengan charter. Muatan konstitusi Madinah tersendiri itu ada 3 macam ya. Pertama, kesepakatan. Kesepakatan ini menandai heterogenitas yang ada pada masyarakat Madinah kala itu. Yang kedua, persamaan, yakni kesamaan hak dan kewajiban. Karena waktu itu beragamnya masyarakat di Madinah menyebabkan harus adanya suatu persamaan agar tidak ada diskriminasi bagi kaum manapun. Dan yang ketiga, muatan Piagam Madinah adalah tentang keadilan, yakni memperoleh keadilan dari negara dan pemerintah. Menurut ahli yang menerima Piagam Madinah sebagai konstitusi, Piagam Madinah ini sudah memenuhi unsur-unsur konstitusi. Dan bagi yang menolak Piagam Madinah, Piagam Madinah ini dianggap tidak mengatur pembagian kekuasaan, jadi bukan merupakan konstitusi pertama. Lalu ada hipotesis yang menyatakan bahwa sarjana Barat sebetulnya alergi terhadap penetapan Piagam Madinah sebagai konstitusi tertua. Lalu lanjut ke pertemuan ke-13 mengenai faktor-faktor daya ikat konstitusi. Faktor daya ikat konstitusi yakni yang menentukan kuat atau tidaknya suatu konstitusi. Pertama, faktor hukum. Hukum ini memiliki peranan penting bagi daya ikat konstitusi. Hukum dibuat oleh pihak yang berwenang dan memiliki sanksi serta sifatnya memaksa. Menurut Casey Ware atau orang yang menganut positivisme hukum, konstitusi itu mengikat karena ia ditetapkan oleh badan yang berwenang membentuk hukum dan konstitusi itu. Karena konstitusi dibuat untuk dan atas dasar rakyat. Lalu
Yang kedua yakni politik. Ada adagium yang sangat populer, yakni kekuasaan tanpa hukum adalah dolim, lalu hukum tanpa kekuasaan akan lumpuh. Dan yang ketiga, ada moral. Menurut Paul Scholten, keputusan moral adalah otonom ataupun teonom. Yang dimaksud teonom adalah hukum abadi, yakni kehendak ilahi yang mengarahkan segala ciptaannya ke arah tujuan mereka sebagai landasan yang terdalam dari hukum dan peraturan. Dalam moral juga dikenal sanksi yang bersifat lahiriah, yang tidak bersifat lahiriah melainkan batiniah, yakni seperti jika kita melanggar suatu hukum, maka kita akan mengenal rasa malu dan juga menyesal. Pertemuan ke-14 yakni tentang sejarah ketatanegaraan di Indonesia masa pra dan pasca kemerdekaan. Pada sistem prakemerdekaan dibagi ke dalam dua masa, yakni pertama penjajahan Belanda dan yang kedua masa penjajahan Jepang. Lalu sistem pasca kemerdekaan terbagi ke dalam 5 bagian, yakni periode Undang-Undang Dasar 45, Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Sementara, Orde Lama, dan juga Orde Baru. Lanjut, pada masa ketiga, ada sistem era reformasi sampai dengan sekarang. Masa penjajahan Belanda, Indonesia merupakan bagian dari kerajaan Belanda yang dinamakan Hindia Belanda. Peraturan perundang-undangan pada masa penjajahan Belanda mengikuti Undang-Undang Kerajaan Belanda. Peraturan perundang-undangannya diantaranya 1. Wet, 2. Algemene Mastergelen van Bestuur, 3. Ordonantie, 4. Regering Verordeningen. Pada sistem ketatanegaraan di zaman Hindia Belanda, kekuasaan terbagi ke dalam beberapa bagian. Pertama, kekuasaan eksekutif yang dipimpin oleh gubernur jenderal. Yang kedua, ada kekuasaan kehakiman yang dipimpin oleh mahkamah kehakiman. Dan juga ada pengawas keuangan yang mana dilaksanakan oleh Algemene Rekenkamer. Yang kedua, masa penjajahan Jepang. Masa penjajahan Jepang di Indonesia memang tidak lama. Pada masa penguasaan Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dengan membuat BPUPKI dan juga PPKI. Waktu Jepang menguasai Indonesia, itu pertama Jepang sebagai penguasa pendudukan. Namun, Jepang waktu itu sedang perang. Lalu mereka kalah akibat Perang Dunia Kedua. Setelah itu, mereka menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dengan membuat BPUPKI dan juga PPKI. Sewaktu Jepang menduduki Indonesia, Jepang sama sekali tidak mampu untuk mengubah ketatanegaraan di Indonesia sebelumnya yang sudah dibangun oleh pemerintahan Hindia Belanda. Jadi saat itu Jepang hanya meneruskan kekuasaan pemerintahan Belanda. Pada masa ini Jepang membagi Indonesia ke dalam 3 wilayah besar untuk memudahkan pengontrolan dan melancarkan aksi kolonialisme. Proklamasi merupakan norma pertama dalam tata hukum di Indonesia yang di dalamnya memuat 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kedua, penetapan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, pembentukan departemen oleh Presiden. Keempat, pengangkatan anggota KNIP. Dan kelima, pembentukan provinsi oleh PPKI. Lalu Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nah, Belanda ternyata masih tetap ingin menguasai Indonesia setelah Indonesia merdeka dan berdaulat. Lalu Belanda membuat suatu persetujuan dengan Indonesia, yakni melalui persetujuan Tinggal-Jati, yang mana hasilnya pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia berkuasa secara de facto dan terhadap wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Namun wilayah lainnya tetap yang berkuasa adalah Belanda. Yang kedua, Belanda dan Indonesia
akan bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat. Nah, akhirnya Republik Indonesia Serikat ini terbentuk dalam konferensi meja bundar, yang mana konferensi meja bundar ini menandakan terbentuknya negara RIS yang menggantikan negara kesatuan. Pada pemberlakuan UUD 1950, presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Pada masa ini dikenal sebagai unclearly characteristic parliament system atau sistem yang tidak memiliki karakteristik yang pasti. Lanjut ke masa Orde Lama, pada masa ini berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945, lalu dibubarkan Dewan Konstituante dan dibentuknya kembali MPRS dan juga DPRS. Pada masa Orde Lama ini banyak terjadi penyimpangan, salah satunya yakni peristiwa G30 SPKI. Lanjut ke masa Orde Baru, pada masa ini sistem yang dibangun yakni menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila secara murni dan konsekuen. Waktu itu terjadi beberapa kali pemilu, namun pemilu yang dilaksanakan tidak demokratis. Indikator-indikator demokrasi seakan tidak dijalankan. Pada masa ini, kuatnya kekuasaan yang dijalankan oleh presiden, sehingga terjadinya sentralistik kekuasaan. Lalu, rotasi kekuasaan oleh eksekutif sama sekali tidak ada. Dan presiden melanggengkan status quo dengan memimpin Indonesia selama berpuluh-puluh tahun. Maka dari itu, terjadinya banyak kerusuhan-kerusuhan dan juga aksi demonstrasi dari masyarakat yang menuntut untuk pemberhentian presiden. Lalu, pada tahun 1998, terjadilah reformasi. Pada era reformasi sampai dengan sekarang, sistem pemerintahannya menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen pada tahun 99 sampai dengan 2002. Pada masa sekarang, bentuk negaranya yakni bentuk negara kesatuan dengan otonomi yang sangat kuat. Bentuk pemerintahannya adalah republik dan kekuasaan legislatif pada masa sekarang itu lebih dominan. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan demokrasi di masa sekarang semakin maju. Pertemuan terakhir yakni tentang hukum kewarganegaraan, pengertian warga negara dan diaspora. Warga negara Indonesia menurut UU nomor 12 tahun 2006 adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan diaspora merupakan masyarakat Indonesia di luar negeri. Diaspora adalah emigran dan keturunannya yang tinggal di luar negeri yang bukan tempat kelahirannya dan bukan negara nenek moyangnya, tapi masih mempertahankan hubungan erat dengan negara asalnya. Nah, asas-asas yang dianut dalam kewarganegaraan di Indonesia antara lain: pertama, asas ius sanguinis atau law of the blood. Yang kedua, asas ius soli atau law of soil. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal. Dan yang terakhir, asas kewarganegaraan ganda. Indonesia sendiri menganut dui kewarganegaraan terbatas. Selain itu, ada negara yang menganut dui kenegaraan penuh dan juga tidak menganut dui kewarganegaraan. Negara yang menganut dui kewarganegaraan penuh yakni Armenia, Australia, dan lain-lain. Sedangkan negara yang tidak memberlakukan dui kewarganegaraan yakni Norwegia, Islandia, Myanmar, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau materi yang saya ulas tidak lengkap. Mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi di komentar. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.